Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Dominasi Pedang Tunggal. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video kali ini ataupun sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Suan pun saat itu langsung mengarahkan pukulannya ke bawah yang membuat para penjaga pun saat itu langsung kecar-kacir. Moyun yang melihat itu dari kejauhan pun berkata, "Suan benar-benar ceroboh, tapi dia membuatku jadi semangat." Tiba-tiba, seseorang dari samping Moyun pun melesat yang tidak lain adalah Beizi. Beizi pun berkata pada Moyun, "Jagalah gadis itu, aku akan membantu Suan." Mendengar perkataan dari Beizi, Moyun pun jadi kesal karena dia yang harusnya unjuk diri di sini. Namun Moyun pun kemudian mengarahkan tangannya kepada gadis kecil itu sambil berkata, "Adik perempuan, aku akan membawamu pulang." Di sisi lain, terlihatlah Suan yang saat itu masih terus membantai semua prajurit. Semuanya dihabisi dengan sangat mudah. Namun tiba-tiba muncullah seseorang tepat di belakang Suan. Dan saat orang itu ingin melukai tubuh Suan, muncullah sebuah cahaya keemasan dari atas yang tidak lain merupakan pukulan dari Beizi. Ini adalah duet maut combo antara si botak dan Suan. Beizi pun saat itu berkata, "Oi, kau tidak bisa bertarung tanpaku." Suan yang mendengar itu pun tersenyum dan mengarahkan tangannya ke arah tangan Beizi sambil berkata, "Baiklah, ayo kita beritahu kepada orang-orang dari dinasti Tang bahwa negara Jiang tidak akan membiarkan mereka berbuat sesuka hatinya." Ketika Suan saat itu telah mengajar semuanya dengan Beizi, muncullah para penjaga yang meminta mereka semua untuk berhenti. Dan gak lama setelah itu, orang yang udah diajar oleh Suan sampai babak belur pun meminta bantuan kepada mereka dengan alasan mereka datang untuk persahabatan. Penjaga yang melihat Suan ada di sana pun berkata, "Bukankah dia adalah sampah Yesuan? Apakah dia sampah yang ditolak di Akademi Changmu? Dan Akademi Changlan benar-benar menerima sampah sepertinya." Beizi yang mendengar itu pun jadi kesal dan berkata, "Jagalah bicaramu." Namun Suan saat itu menahan amarah dari Beizi dengan berkata, "Apakah jalan ini dibuka oleh Akademi Changmo kalian? Apa hubunganku denganmu? Kalian tidak perlu mengatakan apapun." Para penjaga pun saat itu berkata, "Kau bilang apa yang aku tahu tentangmu? Akademi Changmu kami diperintahkan oleh Kaisar untuk menjaga keamanan ibu kota kekaisaran." Mendengar itu, Tuan pun berkata dengan santai, "Tadi binatang ini menggertak orang-orang dan aku melindungi mereka untukmu. Sekarang, apa yang kau bilang tentang membela negara?" Mendengar itu, orang itu pun mengatakan bahwa itu adalah fitnah dan langsung berusaha menyerang Suan saat itu. Dia pun berkata bahwa dia akan mengajari Suan tata krama. Namun serangan dari orang itu pun berhasil dihindari oleh Suan dengan melompat ke atas. Dan Suan pun saat itu melancarkan tendangan yang sangat dahsyat di sana yang membuat orang itu pun sampai kewalahan. Dan para penjaga itu pun juga kaget banget. Di sini, penjaga yang sebelumnya melawan Suan pun berkata di dalam hati, "Bukankah orang-orang mengatakan kalau Yesuan itu sampah? Bagaimana dia bisa berbeda dari yang dikatakan? Dia bukanlah sosok yang bisa diremehkan." Namun semua penyesalan pun udah terlambat. Suan pun saat itu mengarahkan tinjunya ke arah orang itu yang membuat orang itu pun terkena pukulan bertubi-tubi dari Suan dan membuat dirinya saat itu tidak sadarkan diri. Suan malah berkata dengan santai kepada para penjaga lain, "Siapa lagi yang ingin melawanku?" Para penjaga yang mendengar itu pun langsung ketakutan dan langsung meninggalkan tempat itu. Namun saat itu, penjaga dari dinasti Tang itu malah
merendahkan para penjaga yang kabur dari Swan. Namun tiba-tiba muncullah Bezi tepat di belakangnya. Bezi pun berkata, "Sampah sialan. Hari ini Raja Surgawi ada di sini. Akulah yang akan memberitahumu tentang kebenaran." Sin pun kemudian berpindah ke istana kerajaan Jiang. Terlihatlah seseorang yang saat itu sedang duduk di singgasana sambil berkata, "Apa yang baru saja terjadi di ibu kota kekaisaran? Apakah kau mendengar tentang guru nasional?" Mendengar itu, seorang yang saat itu sedang berada di kursi roda pun berkata, "Guru berkata tentang Yesuan." Mendengar itu, orang yang ada di singgasana itu pun tertawa. Dan sepertinya dirinya itu adalah guru dari seseorang yang saat itu sedang menaiki kursi roda. Orang itu pun berkata, Yesuan bertindak sedikit agresif, tapi dia tidak bisa membiarkan hati yang murni mengambil segalanya. Mendengar itu, wanita yang berada di kursi roda pun berkata, "Daripada agresif, kurasa dia tidak takut pada apapun." Mendengar itu, orang yang duduk di singgasana itu pun berkata, "Aku ingin tahu latar belakangnya. Para penjaga gelapku telah menyelidikinya. Kecuali persahabatannya dengan Anguosi, aku tidak menemukan sesuatu yang istimewa." Mendengar itu, wanita kursi roda itu pun berkata, "Guru, apakah kau masih mengingatnya? Beberapa hari yang lalu, berapa banyak penghuni yang menghilang di kota Ju Xianlao?" Mendengar perkataan dari muridnya, orang yang duduk di singgasana itu pun berkata, "Sepertinya ini akan menjadi menarik." An memandang Swan dengan sangat berbeda, dan tanpa diduga, masalah ini juga mulai terkait dengannya. Yesuan benar-benar tidak sederhana. Dan kemudian orang itu pun berdiri sambil berkata, "Datanglah sekarang, perintahkan Yesuan menjadi Ye Guoxi." Mendengar perkataan darinya, wanita yang duduk di kursi roda itu pun berkata, "Izinkan aku menangani ini secara langsung." Dan perkataan itu pun saat itu langsung disetujui. Sin pun kemudian berpindah ke Akademi Changmu. Terlihatlah orang-orang yang saat itu sedang berbondong-bondong memasuki Akademi Changmu. Dan semua itu untuk mengobati rekannya yang sebelumnya diajar oleh Swan. Saat itu, Tetua Li Qiu pun langsung bertanya apa yang terjadi. Apakah orang itu masih selamat? Mendengar itu, para penjaga pun berkata bahwa kawannya itu masih selamat, tetapi jiwanya telah kehilangan vitalitasnya, dan mulai sekarang dia hanya akan menjadi mayat hidup. Mendengar itu, Tetua Li Qiu pun jadi marah dan berkata, "Akademi Changlan, Yesuan, kebencian ini cepat atau lambat akan kami balaskan." Sin pun kemudian berpindah ke Akademi Changlan. Terlihatlah Tetua Ji yang saat itu marah kepada Swan. Tetua Ji pun berkata, "Hei bocah sialan, ayo keluarkan aku dari masalah. Kenapa kau tidak mati aja dan malah memberiku banyak masalah?" Master Ji pun saat itu melemparkan sebuah selop ke arah Swan yang membuat Swan pun terpaksa harus menangkapnya. Dan setelah menangkap selop itu, Swan pun berkata, "Aku hanya tahu ketika orang lain menggeretakku, aku akan memukul mereka hingga mereka sakit. Kalau aku memukul mereka, aku akan dihormati." Mendengar itu, Bezi pun setuju sama perkataan dari Swan dan bilang bahwa itu sangat bagus. Sama seperti ketika dirinya bertemu dengan monster di Gunung Mang. Semakin banyak kita berlari, maka mereka akan menjadi semakin ganas. Dan karena itu, kita harus mengajar mereka. Namun saat si botak itu mengatakan sesuatu dengan serius, sebuah sendal pun tiba-tiba melayang tepat di kepalanya yang membuat dia pun langsung pingsan saat itu. Dan di saat obrolan mereka, tiba-tiba muncullah seorang wanita kursi roda sebelumnya yang saat itu berkata, "Bagaimana negara Tang dan Akademi Changmu semua bisa menarik perhatian? Itu semua ulah bukan Master Ji."
Master Ji yang melihat wanita itu pun kaget banget. Dan wanita itu pun berkata, "Master Ji, lama tidak bertemu." Mendengar perkataan dari wanita kursi roda itu, Master Ji pun berkata, "Apakah lu datang untuk Akademi Changmu atau negara Tang?" Wanita yang menaiki kursi roda itu bernama Lu Guoxi. Lu Guoxi yang mendengar itu pun berkata, "Jilao, kau terlalu bercanda. Aku datang bukan untuk Akademi Changmu maupun negara Tang, tapi untuk Yesuan." Mendengar perkataan dari Lu Guoxi, Yesuan pun saat itu sangat terkejut. Lu Guoxi pun saat itu berkata kepada Xuan, "Saudaraku, aku di sini karena utusan raja untuk membuatmu menjadi sarjana negara. Dan dari kejadian ini kita bisa mengetahui bahwa orang yang duduk di singgasana sebelumnya merupakan seorang raja." Mendengar perkataan itu, Ling pun tersenyum sambil berkata, "Ya Tuhan, apakah kakakku akan menjadi sarjana negara? Kakakku sangat hebat saat ini." Namun Xuan saat itu malah memegang kursi roda dari Lu Guoxi sambil berkata, "Sarjana negara? Siapa yang peduli tentang itu? Biar ku tebak. Raja ingin menggunakan kesempatan ini dan menggunakanku sebagai alat untuk mengendalikan Akademi Changlan. Apakah begitu?" Mendengar itu, tiba-tiba seorang wanita pun langsung muncul tepat di belakang Xuan sambil berkata, "Menjauhlah dari Nona." Namun Anji pun saat itu tidak tinggal diam dan berhasil menghalangi serangan dari wanita itu yang membuat dia bahkan sangat terkejut. Anji pun saat itu berkata, "Akademi Changlan tidak ada pertarungan. Apakah kau mengerti?" Dan setelah semua masalah diatasi, Lu Guoxi pun berkata kepada Xuan, "Yesuan, kau memang sangat pintar. Aku jadi menyukai dirimu." Namun tiba-tiba Master Ji pun malah marah dan berkata, "Ada apa dengan kalian semua? Kalian datang untuk bicara atau bertarung? Jangan buat aku memarahi kalian semua." Setelah mendengar bahwa Master Ji saat itu marah, Xuan pun langsung memisahkan Anji dari pertarungan itu supaya mereka juga nggak kena semprot sama Master Ji. Melihat hal itu, Lu Guoxi pun berkata kepada Xuan, "Raja negara ini, meskipun dia memang memiliki pemikiran seperti yang kau katakan, tapi faktanya dia tidak memiliki niat jahat padamu. Entah ini untuk akademi atau keluarga. Kami semua adalah rakyat Jiang. Tapi sayang sekali banyak orang telah melupakan hal itu dan mulai takut pada kami. Hanya ketika kau memikirkan negaramu, kau bisa disebut sarjana negara, seperti halnya yang kau lakukan sebelumnya. Xuan, pertimbangkanlah ini demi negara Jiang, dan nanti kau juga bisa mendapat seluruh dukungan dari negara." Lu Guoxi pun saat itu memegang tangan Xuan yang membuat pipi Xuan saat itu sampai memerah. Xuan pun saat itu berkata, "Aku akan mengambil gelar itu, tapi bukan untuk negara Jiang, melainkan untuk diriku sendiri." Setelah Xuan mengatakan hal itu, Xuan pun juga berkata di dalam hati, "Dengan latar belakang pemerintahan, sepertinya itu akan menjadi hal yang mudah bagiku." Mendengar jawaban dari Xuan, Lu Guoxi pun tersenyum dengan sangat cantik sambil berkata, "Kalau begitu kita sudah sepakat. Aku akan menantikan performamu di masa depan. Karena urusan kita udah selesai, aku nggak akan mengganggu ajaran Tetua Ji kepada murid tersayangnya." Master Ji yang mendengar itu pun menatap sinis ke arah Lu Guoxi sambil berkata, "Baiklah, hati-hati di jalan." Dan setelah itu, Lu Guoxi pun langsung meninggalkan tempat itu. Ketika dirinya sedang dalam perjalanan pulang, Lu Guoxi pun berkata kepada dua asistennya, "Berita kalau Xuan adalah sarjana negara tidak boleh menyebar, dan dia tidak bisa mendapat terlalu banyak perhatian saat ini." Mendengar itu, kedua pelayannya pun langsung mematuhi perkataan dari Lu Guoxi. Di
Di sisi lain, terlihatlah Swan yang berkata kepada Master Ji, "Master Ji, karena raja membuatku sebagai sarjana, tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi tentang Akademi Changmu dan negara Tang." Mendengar itu, Master Ji pun masih bersikap biasa aja, tapi seolah sedang memikirkan sesuatu. Namun Master Ji berkata, "Lupakan saja tentang itu. Kalian datanglah ke tempatku malam ini. Aku ingin menjelaskan sesuatu." Namun saat itu Master Ji pun menatap ke arah langit dan ngerasa seolah ada yang kurang di sini. Scene pun kemudian berpindah ke malam hari, tepatnya di suatu tempat. Dan ternyata Mo Yun sampai malam pun belum pulang ke Akademi Changlan. Dan hal yang kurang bagi Master Ji kemungkinan adalah Mo Yun. Mo Yun saat itu disambut oleh seseorang yang berkata, "Aku ingin mengirimkan rasa terima kasihku karena udah mengantar putriku pulang dengan selamat." Mo Yun yang mendengar itu pun juga berkata, dirinya menerima sambutan dari orang itu dan mengajaknya untuk minum banyak karena dia nggak mau pulang. Scene pun kemudian berpindah ke Tower of Bondesel. Sepertinya ini adalah dimensi misterius dari Swan. Tapi Mimin sendiri juga bingung. Padahal dimensi misteriusnya udah muncul sejak lama. Tapi entah kenapa namanya baru disebutin di sini. Dasar sialan. Saat itu terdengar sesuatu yang mencurigakan di sana, yang tidak lain segel dari tower mulai runtuh dan mulai melemah. Scene pun kemudian berpindah ke suatu tempat. Terlihatlah Swan yang saat itu sedang menepuk tangannya sambil berkata, "Apakah ini tempat tinggal dari kepala sekolah? Ini terlalu jauh." Namun tiba-tiba terdengar suara yang berkata, "Pak Tua, kontrak dengan Akademi Changmu sudah cukup untukku sendiri. Ye Swan dan yang lainnya tidak perlu tahu." Swan yang mendengar itu pun langsung memeriksa ke arah sumber suara. Dan terlihatlah Anji yang saat itu sedang berbicara dengan Master Ji. Master Ji pun saat itu berkata kepada Anji bahwa dirinya itu tidak ingin Anji bertarung dengan orang-orang tua itu. Beban Akademi Changlan terlalu berat. Mendengar itu, Swan pun jadi kebingungan. Apakah yang dimaksudkan oleh Anji sebenarnya? Apakah Anji memang cucu dari kepala sekolah? Namun di sisi lain, Anji yang merasakan keberadaan dari seseorang pun langsung menarik katananya dan melepaskan serangan tepat ke arah Swan. Swan yang menyadari serangan itu pun dengan refleks langsung menghindar. Tapi Swan bahkan sampai terjatuh ke tanah. Dan saat Swan mau bangkit, tiba-tiba Anji langsung muncul di hadapan Swan. Anji pun kaget banget karena itu Swan. Dirinya mengira pada awalnya itu musuh dan berniat untuk membunuhnya. Dan di sini Anji pun berkata kepada Swan, "Kenapa kau suka kali mengintip? Terakhir kali kau juga mengintipku, dan sekarang kau malah menguping. Aku benar-benar ingin menusukmu sampai mati." Mendengar itu, Swan pun berkata, "Lupakan saja itu. Ini hari yang sangat indah, matahari bersinar sangat cerah." Namun saat itu Tetua Ji pun menyemburkan air dari mulutnya dan melepaskan auranya yang membuat otot-ototnya keluar. Master Ji pun berkata, "Kau bocah, beraninya kau mengintip Anji sebelumnya." Melihat Master Ji yang saat itu marah dan Swan jadi ketahuan, Swan pun jadi meminta maaf kepada Master Ji dengan berkata bahwa itu cuma kesalahpahaman. Jangan dengarkan omong kosong dari Anji. Dan saat itu juga Swan pun dikejar-kejar sama Master Ji dan membuat Swan pun harus lari dari tempat itu. Dan setelah kejar-kejaran yang panjang, di sisi lain terlihatlah si botak Beizi yang berkata dengan membawa sebuah karung dan menatap ke atas langit. Bintang dan bulan bersinar terang malam ini. Ini adalah malam yang cocok untuk memburu makhluk buas iblis. Namun tiba-tiba dirinya melihat Yeswan yang sedang panik berlari ke arahnya. Yeswan saat itu berkata, "Saudaraku, menjauhlah dari situ." Si botak Beizi pun jadi kebingungan dan meminta Yeswan untuk berhenti.
sampai pada akhirnya mereka pun saling bertabrakan. Di sisi lain, Master Ji yang masih berapi-api itu pun muncul di belakang Swan sambil mengarahkan pukulan ke arah Swan. Namun tiba-tiba muncullah si murid kocak Moyun dari karung yang dibawa oleh Bezi sebelumnya. Moyun pun berkata, "Sialan, mana yang berani menculikku?" Melihat Moyun yang saat itu muncul di momen yang tidak tepat, Master Ji yang melancarkan pukulannya itu pun membelokkan pukulannya ke arah Moyun yang membuat Moyun pun sampai pingsan saat itu. Scene pun kemudian berpindah ke keesokan harinya. Di pagi hari, terlihatlah orang-orang yang sedang berkumpul. Salah satu dari mereka berkata, "Kakak Chen-yan, aku mendengar Yeswan telah melukai Zhou. Dia adalah kultivator pedang. Zhou adalah orang yang sebelumnya diajar oleh Swan karena telah meremehkan dirinya." Orang itu pun kembali melanjutkan perkataannya. "Meskipun An Guozi memandangnya secara berbeda, apakah kita benar-benar akan diam aja? Kita harus bergerak." Orang itu pun berkata, "Jangan khawatir, sekarang aku punya pedang Starlight. Ini tidak terkalahkan, apalagi di ranah terpencil seperti Yeswan. Kalau aku membunuhnya, wakil kepala sekolah akan menjamin aku menjadi murid inti. Jadi bahkan jika aku menyinggung An Guozi, aku tidak bisa melepaskan kesempatan ini." Orang-orang yang mendengar itu pun berteriak dan memuji kakak tertua mereka. Mendengar pujian itu, Chen-yan pun berkata di dalam hati, "Yeswan, kau bisa menyalahkanku setelah kau mati, karena kau adalah batu loncatan untukku." Di sisi lain, di malam sebelumnya, terlihatlah rapat antara Akademi Changlan. Swan pun saat itu berkata kepada Master Ji, "Kepala sekolah, aku barusan mendengar kau dan Anji sedang membicarakan sesuatu tentang Akademi Changmu." Master Ji pun saat itu langsung menjelaskan, pada dinasti masa lalu ada pertarungan para antara Akademi Changmu dan Akademi Changlan. Tapi yang paling terkenal dari semua itu adalah Akademi Changlan yang kalah dengan menyedihkan. Perang itu tidak hanya membuat warisan akademi tersebut hancur, tetapi juga jiwa para murid mati disegel di dalam formasi makam pedang untuk mempermalukan nama dari Akademi Changlan. Mendengar itu, Swan pun jadi membayangkan sesuatu tentang ribuan pedang menancap yang Swan lihat sebelumnya. Dan di sini An pun melanjutkan perkataan dari Master Ji. Setelah semua itu, untuk membiarkan para murid yang sudah mati beristirahat dengan tenang, dengan tentang kami mengatur turnamen di Akademi Changmu setiap 3 tahun sekali. Kalau kita menang, kita bisa melepaskan jiwa murid-murid yang tersisa. Tapi sayangnya, Akademi Changlan tidak pernah menang. Bahkan dari perang sebelumnya, kekalahan besar membuat sumber daya Akademi Changlan pun diambil oleh Akademi Changmu, sampai hanya menyisakan klan Ji saja. Mendengar itu, Moyun pun jadi kaget dan berkata, "Jadi, apakah kita akan melawan Akademi Changmu di turnamen?" Anji pun saat itu berkata, "Tidak, aku sendiri saja sudah cukup untuk pertarungan ini. Aku mengatakan ini agar kalian membuat keputusan. Ini belum terlambat." Tuan yang mendengar itu pun sepertinya tidak senang dan berkata, "Apa maksudmu? Aku memiliki dendam dengan Akademi Changmu dan kepala sekolah telah menyelamatkan Ling. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikan itu, bahkan jika aku mati." Si botak Bezi juga berkata, "Aku juga akan tetap di sini. Tidak ada yang perlu ditakutkan melawan Akademi Changmu." Bahkan si Moyun yang biasanya takut juga berkata dengan tatapan serius bahwa dia juga mau ikut bertarung. Dan setelah itu, Master Ji pun berkata kepada Anji, "Bagaimana dengan perkataan mereka? Aku memiliki mata yang bagus untuk menilai orang, bukan?
Sudah kukatakan pada kalian, mereka pasti akan tetap tinggal di tempat ini dan menjadi murid-murid bodohku. Anji pun saat itu membalik badannya ke belakang dan kemungkinan di sini Anji tersipu malu tapi tidak mau diketahui. Anji pun berkata, sekelompok orang bodoh yang tidak takut mati. Dan setelah itu, Master Ji pun berkata kepada semuanya, Anji sebenarnya berhati dingin karena orang tuanya mati oleh Akademi Changmu. Dia sebenarnya khawatir bahwa kalian akan terlibat dengan masalahnya. Namun semua murid dari Master Ji pun biasa aja dan malah menyiapkan diri untuk memasuki kompetisi yang sangat berbahaya. Namun Moyun saat itu pun menanyakan bela diri rahasia untuk mereka. Master Ji pun saat itu berkata, tenang saja, mulai sekarang akulah yang akan melatih kalian sendiri. Dan keesokan harinya di bawah air terjun, Master Ji pun seperti sedang memanggil sesuatu. Dan muncullah serigala yang sangat ganas di sana yang membuat mereka bertiga pun kaget banget. Ternyata yang dipanggil oleh Master Ji adalah serigala iblis Rana Surgawi. Master Ji pun malah tersenyum dan berkata, tidak buruk untuk makhluk buas iblis, tapi sayang sekali ini bukan untuk kalian, ini untuk Moyun. Moyun, bukankah kau suka berlari? Kecepatan lari serigala iblis ini tidak bisa dibandingkan denganmu. Dia lebih cepat dan gak mungkin kau bisa menang darinya dalam pertandingan lomba lari. Tapi dalam kekuatan fisik, kau tidak sebagus dia. Jadi aku memanggilnya untuk membantumu. Moyun yang mendengar itu pun jadi mengeluarkan keringat dan bertanya, apa maksudnya? Master Ji pun saat itu berkata, kalau kau tidak lari, aku akan takut di masa depan. Kursi makan di Akademi Changlan pasti akan berkurang. Moyun yang mengetahui maksudnya pun langsung berlari menjauhi serigala itu yang saat itu sedang menggigit-gigit Moyun dari belakang. Moyun pun berteriak histeris sambil berkata, dasar sialan, Pak Tua Ji udah gila. Moyun pun saat itu terus berlari ke ujung dunia untuk menghindari serigala iblis itu. Melihat itu, Bezi dan Swan pun jadi kaget banget. Kalau Moyun aja tantangannya udah semengerikan itu, apalagi kalau mereka. Tiba-tiba, Master Ji pun memegang pundak dari Bezi dengan berkata, aku tahu kau suka bertarung dengan makhluk buas iblis dan setiap hari kau melakukan itu di gunung. Dan tiba-tiba, setelah Master Ji mengatakan hal itu, rantai pun saat itu langsung mengikat kedua kaki dari Bezi yang membuat Bezi pun kaget banget. Bezi pun bertanya apa maksudnya. Namun Master Ji saat itu malah menyuruhnya untuk pergi dan Master Ji pun saat itu terus memukuli Bezi. Bezi yang mendapat pukulan dari Master Ji pun langsung lari terkiprit-kiprit. Sampai pada akhirnya Bezi pun saat itu digantung di bawah air terjun dengan kakinya yang masih terikat oleh rantai. Bezi pun saat itu berteriak kesakitan. Namun Master Ji malah tersenyum dan berkata, kalau kau bisa mendaki air terjun itu, kekuatan fisik tubuhmu akan lebih kuat dari seniman bela diri biasa. Swan yang melihat Bezi aja disiksa pun jadi makin takut dan mencoba untuk kabur dari tempat itu. Namun tiba-tiba Master Ji pun langsung melihat ke belakang sambil berkata, semua itu adalah dasar fondasi. Tapi untukmu Yeswan, kau tidak lebih rendah dariku. Jadi teknik pukulan terbaik apa yang kau miliki? Swan pun saat itu menjawab, pukulan avalanche tingkat bumi. Mendengar itu, Master Ji pun langsung punya ide konyol lagi dan meminta Swan untuk memukul gunung yang sangat besar itu sampai gunung itu hancur tanpa sisa. Mendengar itu, Swan pun langsung membatu dan berkata di dalam hati, apakah Pak Tua ini memang benar-benar udah gila? Bagaimana mungkin aku bisa menghancurkan gunung yang sangat besar itu? Scene pun kemudian berpindah ke 3 hari kemudian.
Suan terlihat sampai sekarang masih memukul-mukul gunung di sana yang membuat bebatuan memang sampai gemetar. Tetapi gak ada kejadian apapun yang menyebabkan gunung itu hancur. Meskipun tangan Suan saat itu udah luka-luka, Suan pun saat itu berkata, sudah 3 hari sejak saat itu, bahkan tidak ada satupun sisi yang bisa aku hancurkan. Bagaimana bisa Pak Tuaji berpikiran tentang menghancurkan gunung menggunakan pukulan dengan teknik tingkat bawah? Bahkan jika tubuh fisikku mencapai ranah tubuh emas, ini masih tetap menderita rasa sakit. Jadi, apakah metode ini memang benar-benar cocok untukku? Namun tiba-tiba Tuan pun mengingat masternya dengan berkata, kenapa aku tidak menanyakan sesuatu kepada master? Suan pun kemudian berpindah ke dimensi misteriusnya dan memanggil seniornya. Namun saat itu Suan tidak menemukan jawaban. Dan tiba-tiba terdapatlah aura penindasan yang sangat kuat di sana yang membuat Suan bertanya-tanya apakah itu dilakukan oleh masternya. Suan pun saat itu melihat ke arah atas dan berkata, siapa itu? Terlihatlah lingkaran sihir yang saat itu memenuhi tempat itu. Suan pun saat itu langsung menyadari sesuatu dan berkata, sepertinya ini level kedua. Suan pun langsung melesat ke suatu tempat dan saat itu terlihat sangat terkejut. Suan pun saat itu berkata, master pernah berkata kalau ada yang lain di lantai 2. Dia bukan orang baik. Kalau dia keluar, apakah aku bisa mengatasinya? Suan pun saat itu melihat pintu yang saat itu sepertinya mulai akan hancur. Namun Suan saat itu mulai maju dan mendapat sebuah kertas yang berasal dari dalam pintu. Suan pun membaca isi surat itu dan kaget banget karena di dalamnya terdapat wajah menangis. Suan pun bertanya kepada makhluk itu, apakah makhluk itu menginginkan Suan melepaskan dirinya. Makhluk itu pun kembali melemparkan selembar kertas lagi yang membuat Suan pun kaget banget. Suan pun berkata, kau tertawa, jadi kau ingin aku melepaskanmu. Tapi itu sepertinya tidak mungkin. Sepertinya ini adalah makhluk buas iblis yang besar. Dengan kultivasiku saat ini, kau bukanlah tandinganku. Aku pasti akan mati di hadapanmu. Itu karena aku tidak tahu makhluk macam apa kau ini. Kalau aku melepaskanmu dan membuat masalah besar di sini, aku akan berada dalam bahaya. Jadi aku nggak bisa melepaskanmu. Tapi jangan khawatir, ketika aku sudah cukup kuat, aku akan datang lagi untuk melepaskanmu. Namun ketika Suan mengatakan hal itu, tiba-tiba pintu tempat itu pun langsung terbuka yang membuat Suan saat itu sampai terdorong. Suan pun langsung tersadar ke dunia asli. By the way, di sini Mimin mau jelasin sedikit karena di manhwanya sepertinya nggak dijelaskan. Meski pintunya saat itu terlihat seperti terbuka, tapi sebagian pintu saat itu masih tertutup. Dan Suan pun dipaksa untuk sadar kembali ke dunia aslinya. Suan yang sadar itu pun berkata, apakah ini adalah cara untuk mengusirku dari sana? Dia tidak memberikanku kesempatan apapun. Aku harus memberitahu tetua tentang ini dan mencari Nine Dao Principle. Namun tiba-tiba muncullah orang-orang di belakangnya Suan. Orang-orang itu adalah murid dari Akademi Changmu yang tidak lain adalah Chen Yan dengan para kelompoknya. Suan pun saat itu bangkit dan berkata, apakah kau mau bertarung? Mendengar itu, Chen Yan pun mengeluarkan pedangnya sambil berkata, kau dan aku 1 lawan 1. Biar kulihat seberapa banyak kekuatan yang kau miliki. Beraninya kau menantang seseorang dari Akademi Changmu. Suan yang melihat kekuatan dari Chen Yan itu pun kaget banget karena dirinya berada di ranah Rifon Ki.
Tapi melihat hal itu, Swan bahkan gak gentar dan melepaskan kekuatan tepat di ujung telapak tangannya yang membuat aura dari kekuatan Yeswan saat itu berkumpul. Swan pun saat itu melepaskan pukulan besarnya ke arah Chen Yan yang saat itu sedang melesatkan pedang ke arah Yeswan. Itu membuat serangan dari Chen Yan pun sampai menghilang dan Chen Yan bahkan sampai terpental ke belakang. Chen Yan yang melihat itu pun kaget dan berkata, "Melawan pedang dengan pukulan, kenapa kau bisa melakukan hal itu?" Tapi di sisi lain, Swan jadi makin percaya diri dan berkata, "Sepertinya metode latihan dari Master Ji memang metode yang tepat. Pukulanku memang menjadi lebih kuat dari sebelumnya. By the way, jangan salahkan aku kalau kau jadi tidak punya kemampuan di hadapanku." Namun setelah Swan mengatakan hal itu, tiba-tiba pasukan dari Chen Yan berbuat curang dan menusukkan pedang tepat ke belakang leher dari Swan. Namun Swan saat itu berkata, "Kalian tidak tahu malu." Mendengar itu, Chen Yan dan orang-orangnya pun tertawa sambil berkata, "Yang terpenting dalam pertarungan adalah hasil, bukan prosesnya. Dasar bodoh." Swan yang mendengar itu pun berkata, "Benarkah? Kalau begitu, pedang yang tidak terkalahkan." Swan pun saat itu menyerap kekuatan dari pedang itu yang membuat Chen Yan pun saat itu jadi kaget banget. Swan pun saat itu langsung mengalihkan pandangannya kepada mereka sambil menangkap Chen Yan dengan berkata, "Aku yakin kau tidak pernah mengharapkan hal ini. Bukankah begitu, idiot?" Setelah Swan mencengkram leher dari Chen Yan, Swan pun langsung menendang Chen Yan sampai dirinya itu pun terpental ke sebuah pohon. Dan setelah dirinya terpental, teman dari Chen Yan pun bertanya apakah Chen Yan baik-baik aja. Tapi Chen Yan saat itu mengkhawatirkan tentang pedangnya yang menghilang secara tiba-tiba. Melihat itu, salah satu rekannya itu pun berkata, "Menusuk pedang ke tubuhnya tidak melukai dia, melainkan pedangmu akan diserap." Chen Yan yang mendengar itu pun berkata, "Mungkinkah dia adalah tubuh pedang?" Di sisi lain, Swan yang memegang sebuah pedang itu pun berkata, "Tuan muda ini tidak hanya memiliki tubuh pedang." Swan pun saat itu memadatkan aura di sekitar tubuhnya dan berkata bahwa dirinya juga memiliki seni pedang. Swan pun saat itu mengarahkan pedangnya ke arah rekan-rekan dari Chen Yan yang membuat mereka bertiga pun saat itu sampai terpental. Dan terjadilah retakan yang sangat besar tepat di depan tebasan pedang Swan. Dan setelah itu, ketiga murid dari Akademi Changmu pun langsung tepar saat itu. Chen Yan yang masih sadar itu pun berkata kepada Swan, "Kalau kau membunuhku hari ini, Akademi Changmu akan memimpin orang ke Akademi Changlan kalian. Dan tahun depan hanya akan ada mayat di Akademi Changlan." Namun Swan yang mendengar itu tidak peduli dan berkata, "Sayang sekali, kau nggak punya kesempatan untuk melihat hal itu." Swan pun kemudian menebaskan pedangnya ke arah Chen Yan. Melihat serangan yang saat itu mengarah kepada dirinya, Chen Yan pun saat itu berteriak meminta tolong kepada siapapun. Dan tiba-tiba datanglah Master Ji yang membuat perisai tepat di depan Chen Yan, yang membuat dirinya itu pun selamat. Swan pun bertanya kepada Master Ji, kenapa Master Ji melindungi orang itu. Master Ji pun menjawab, dia akan menghentikan Swan membunuh orang itu. Jangan terburu-buru. Dan kemudian Master Ji pun meminta orang itu untuk mengatakan semuanya kepada kepala sekolah mereka kalau Master Li ini ingin bertarung dengan akademi mereka. Jadi jangan menggunakan trik sampah menyedihkan seperti ini. Jika tidak, aku akan membunuh kalian bertiga. Mendengar itu, mereka bertiga pun langsung pulang ke Akademi Changmu. Di sisi lain, Swan pun berkata kepada Master Li,
kenapa kau mengampuni hidup mereka, Master? Jika mereka kembali, bukankah itu akan jadi lebih merepotkan? Mendengar itu, Master Li pun berkata, apa kau pikir mereka pantas diperhatikan? Kau di sini adalah harimau. Kita Akademi Changlan sedang mengumpulkan kekuatan. Tidak perlu bertarung satu lawan satu melawan mereka. Mendengar itu, Xuan pun berkata dengan semangat, tapi cepat atau lambat, aku pasti akan mengajar mereka. Mendengar itu, Master Ji pun berkata, aku ingat kau bukan orang pendendam. Tapi hari ini kau boleh pergi lebih awal dari gunung ini. Apakah kau khawatir Akademi Changmu bisa menghentikanku? Jadi pergi saja. Xin pun kemudian berpindah ke malam hari. Terlihatlah Xuan yang saat itu sedang pamit sama Ling. Xuan pun meminta Ling agar nggak menangis. Dan setelah itu Xuan pun juga mengelus kepala Ling. Ling pun berkata kepada kakaknya, kali ini kakak akan pergi ke Liang Jishan dan mencari cara untuk menyembuhkan penyakitku. Jadi jaga dirimu baik-baik kakakku. Mendengar itu, Hanji pun jadi khawatir dan berkata kepada Ling, Ling, jangan menangis. Jika kita tidak melihat hal buruk, kita harus terus tersenyum. Ling yang mendengar itu pun berkata kepada Xuan bahwa dia akan menjadi anak baik dan menunggu kakaknya. Xuan pun saat itu berkata serius kepada Master Ji, Master Ji, pastikan semua orang aman di sini. Mendengar perkataan serius dari Xuan, Master Ji pun berkata, siapapun yang ingin melukai Ling harus melangkahi mayatku. Bahkan di situ dua rekan dari Xuan juga mengatakan hal yang sama. Dan karena itu, Xuan pun bisa pergi tanpa khawatir. Xin pun kemudian berpindah ke siang hari. Terlihatlah sebuah kapal yang terbang layaknya burung di angkasa. Dan Xuan saat itu ada di kapal itu. Namun gak lama, Mo pun datang dan berkata kepada Xuan, nasib buruk apalagi? Aku bertemu orang yang telah merusak pandanganku. Melihat kehadiran dari Mo Suking yang ada di sana, Xuan pun berkata di dalam hati, bagaimana bisa aku bertemu dia di sini? Abaikan saja dia. Namun Mo Suking yang diabaikan itu malah menarik tangan Xuan dan meminta Xuan untuk mendengarkan perkataannya. Xuan pun saat itu jadi marah dan berkata, Nona Mo, apa kau bilang? Jangan merendahkanku layaknya sampah. Aku tidak suka diperlakukan seperti ini. Namun Mo yang mendengar itu pun berkata, beraninya kau berbicara begitu padaku? Percaya atau tidak, aku tidak akan membiarkanmu memasuki dunia lain. Namun Xuan yang mendengar itu pun berkata, selama kau memiliki kemampuan, aku Xuan bersedia bermain-main denganmu. Mendengar itu, Mo Suking pun jadi keringat dingin karena dirinya mulai merasakan sedikit yang aneh dari Xuan. Xuan pun kemudian pergi meninggalkan Mo Suking dengan berkata, aku membencimu, lebih baik kau menjauh dariku. Mo Suking yang melihat perilaku dari Xuan itu pun tiba-tiba pipinya memerah dan berkata di dalam hati, Xuan, beraninya kau menghinaku. Aku ingin kau mati. Kayaknya di sini mulai kelihatan Mo Suking sebenarnya haus akan perhatian. Dia tuh mungkin mulai menumbuhkan rasa sama Xuan. Xin pun kemudian berpindah ke kota dua dunia. Terlihatlah seseorang yang saat itu sedang mengantarkan Xuan dengan berkata, bawa barang bawaanmu dan siaplah untuk berangkat. Xuan yang mendengar itu pun berkata bahwa dirinya nggak pernah menduga kota dua dunia sangat kaya. Dan selanjutnya, Xuan berniat membawa Ling datang ke sini. Xuan pun saat itu melihat sebuah peta dan berkata di dalam hati, butuh 2 jam untuk mencapai tempat ini. Kalau begitu, kenapa aku tidak pergi ke kota dulu untuk membeli kuda? Dan juga aku akan belanja untuk membeli barang langka untuk Ling. Namun tiba-tiba seseorang pun memegang bahu dari Xuan sambil berkata, apakah kau adalah Xuan? Xuan pun saat itu bertanya siapa orang itu.
Orang itu pun kemudian memegang sebuah poster yang dimana di dalam poster itu terdapat wajah dari Yeswan. Orang itu pun berkata, apakah kau adalah teman baik Putri An dan Putri 9 Negara Jiang? Apakah ini kamu? Yeswan yang mendengar itu pun menjawab iya. Dan wanita itu pun kemudian mendekati wajahnya sambil berkata, jika melihat wajahmu, kupikir kau adalah remaja yang imut, tapi aku tidak menyangka. Harusnya aku menolak permintaan ini. Wanita itu pun tiba-tiba bertanya kualifikasi. Tuan pun saat itu mengeluarkan batu giok milik An. Melihat itu, wanita itu pun berkata, ayo pergi. Kali ini akan ada orang yang bukan dari negara Jiang, tapi dia juga jenius dan murid-murid dari negara lain. Kalau kau terlambat, kau nggak akan bisa melakukan apapun. Tuan yang mendengar itu pun berkata, apakah ada seseorang dari Akademi Changmu? Mendengar itu, wanita itu pun menjawab ada. 2 jam pun telah berlalu. Sin pun kemudian berpindah ke Gunung Dua Dunia, dan terlihatlah sebuah pintu tepat di depan gunung itu. Tuan dan wanita itu pun berada di depan pintu itu. Wanita itu pun berkata, ingat, kau di sini untuk kesempatan, bukan petualangan. Mendengar itu, Tuan pun bertanya apa maksudnya. Wanita itu pun menjawab, jangan membunuh orang tidak bersalah di tanahku, atau aku yang akan membunuhmu. Tuan yang mendengar itu pun jadi kaget dan menjawab iya. Namun di sela obrolan mereka, terlihatlah seseorang yang mengarahkan tinju tepat di depan mereka, yang membuat mereka pun saat itu langsung menghindar. Orang itu pun berkata, kecantikan dari negara Jiang, kakak ini datang untuk menyelamatkanmu. Tuan yang melihat orang itu pun kaget banget dan berkata di dalam hati, apakah dia orang dari negara Tang? Tuan pun saat itu berkata kepada orang itu, beraninya kau memikirkan tentang perempuan kami. Tuan pun saat itu menyerang orang itu. Dan tiba-tiba wanita itu pun juga langsung muncul tepat di belakang orang itu sambil mengarahkan belatinya dengan berkata, kau ingin menggangguku? Apakah kau memiliki kemampuan yang hebat? Dan saat itu juga orang dari dinasti Tang itu pun langsung meninggoy. Namun melihat kemampuan Swan saat itu, wanita itu pun berkata di dalam hati, dia memang pantas disebut sebagai yang terbaik di negara Jiang bersama dengan An. Wanita itu pun menjawab, apa yang kau lihat itu? Tuan yang mendengar itu pun tersenyum dan berkata bahwa kemampuan dari wanita itu sangat hebat. Namun tiba-tiba wanita itu pun panik dan meminta Swan untuk menjaga punggungnya. Swan yang mendengar itu pun jadi kaget banget karena dirinya itu nggak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba muncullah seorang wanita yang saat itu mengarahkan pedangnya ke arah Swan, yang membuat wanita rekan dari Swan itu pun langsung menahan serangan itu sambil berkata, Bei Chen, beraninya kau menyerang kami. Dan di sini diketahui wanita yang menyerang Swan itu bernama Bei. Bei yang mendengar itu pun kemudian menjawab, kami semua di sini untuk mencari harta karun. Kalau ada peserta yang berkurang, sudah jelas kesempatannya pasti akan meningkat. Dan juga dirinya datang dari Akademi Changmu dan menerima perintah dari Akademi Changmu. Melihat rekannya yang saat itu terpental, Swan pun langsung menahan pundaknya sambil berkata, apakah kau baik-baik saja Putri ke-9? By the way, sampai saat ini namanya masih belum diketahui, jadi kita panggil saja Putri ke-9. Putri ke-9 yang mendengar itu pun menjawab bahwa dirinya baik-baik aja dan meminta Swan untuk menghentikan wanita itu masuk lebih dulu dari mereka. Wanita itu pun kemudian berkata, siapa yang berani menghalangi jalanku akan kubunuh tanpa ampunan. Namun Swan yang mengarahkan pedang itu berkata, lakukan saja jika kau bisa. Tiba-tiba Putri ke-9 merasakan sesuatu yang aneh dan meminta Swan untuk segera menghindar karena seseorang akan menghancurkan tembok cahaya pedang.
mereka bertiga pun saat itu langsung mencoba untuk menghindari tempat itu. Dan terlihatlah ledakan yang sangat besar di sana yang membuat mereka bertiga pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya udah terjadi. Namun terdengar suara yang berkata, "Aku sudah menunggu, kalian sangat lama, ayo cepatlah masuk." Tiba-tiba, pedang dari Swan itu seolah tertarik menuju ke arah pintu itu yang membuat Swan pun mati-matian menahannya. Putri ke-9 saat itu bertanya apa yang sedang Swan lakukan. Namun, Swan sendiri juga nggak tahu apa yang terjadi karena dia nggak bisa mengendalikan tubuhnya. Dan karena itu, mereka pun langsung bergegas untuk memasuki tempat itu. Sesampainya mereka di dalam, mereka bertiga pun bertanya-tanya kenapa ada banyak patung di sana. Karena tempat itu seharusnya adalah istana pedang. Mereka pun jadi kaget banget. Di sini, Swan pun melihat sebuah patung dan berkata, "Pedang Ling Xiao, kenapa pedang itu ada di sini?" Tiba-tiba muncullah seorang wanita yang berkata, "Setelah bertahun-tahun, akhirnya kau datang menemuiku." Mendengar itu, Swan pun bertanya siapa orang itu. Pada saat orang itu membalikan mukanya, mereka bertiga pun kaget banget karena wanita itu terlihat sangat cantik. Swan pun kemudian bertanya kepada wanita itu, "Senior, apakah kau mengenal diriku?" Wanita itu pun menjawab, "Maaf, aku salah orang. Sepertinya kau bukanlah orang yang kucari." Wanita itu juga berkata, jika Swan mencari harta karun, dia bisa kembali ke ruangan di belakang aula karena di sana ada beberapa barang yang dia tinggalkan. Mendengar itu, Putri ke-9 pun langsung mengajak Swan pergi dari tempat itu. Bei pun saat itu langsung berlari duluan sambil berkata, "Nikmati waktumu pria muda. Semua yang ada di sini adalah milik Akademi Changmu." Putri ke-9 yang mendengar itu pun menjadi kesal dan berkata, "Jangan pernah memikirkan hal itu." Dan kemudian Putri ke-9 pun berkata kepada Swan, "Ya Swan, kenapa kau masih berdiri saja? Dia bisa mengambil semua harta karun yang sudah kita incar sejak lama." Namun Swan saat itu tetap menatap wanita misterius itu yang membuat Putri ke-9 pun makin kesal dan bertanya, "Swan, apa yang kau lakukan? Apakah kau tidak ingin menemukan harta karun?" Namun Swan malah menjawab bahwa ada sesuatu yang ingin ditanyakannya pada senior wanita itu, dan dia pun meminta Putri ke-9 untuk pergi duluan. Putri ke-9 yang mendengar itu pun jadi makin kesal dan berkata, "Swan tidak berguna. Dia tidak bisa melepaskan mata dari perempuan cantik. Terserahlah, aku akan menghentikan wanita itu duluan." Dan di sini, Swan pun menyerahkan sebuah pedang dengan berkata, "Baru saja, pedang Ling Xiao ini berfluktuasi dan seharusnya ini pasti karena senior. Apakah senior juga tahu pedang ini?" Wanita yang melihat pedang itu pun kaget banget dan berkata, "Kebenaran dari pedang sudah menghilang, hanya tersisa jejak rohnya saja. Apakah dia beneran udah mati?" Wanita misterius itu pun saat itu menangis di tempat itu. Melihat kesedihan dari wanita misterius itu, Swan pun kemudian bertanya, "Senior, apakah kau tahu tentang pemilik pedang itu?" Wanita itu pun kemudian menjawab bahwa itu adalah pedang Ling Xiao yang dia buat untuk seseorang di waktu itu. Dan orang itu pun kemudian berkata kepada wanita misterius itu bahwa ketika dirinya sukses berkultivasi, dia akan kembali untuk menikahi wanita itu dan membangun keluarga kecil bersama. Dan karena itulah wanita misterius itu pun selalu menantinya selama bertahun-tahun. Tetapi pria itu tetap nggak pernah kembali. Wanita itu pun kemudian bertanya apakah Swan adalah muridnya.
Swan pun saat itu menjawab iya. Mendengar jawaban dari Swan, wanita misterius itu pun kembali berkata, "Meskipun aku tidak menikah dengannya, di hatiku aku tetap menganggap diriku sebagai istrinya. Apakah kau mau memanggilku sebagai master?" Swan yang mendengar itu pun jadi terharu dan kemudian menundukkan kepalanya sambil berkata, "Baiklah, master." Di sini, wanita misterius itu pun memberikan sebuah pedang yang bernama pedang Lingyu yang merupakan pedang kembar dari Ling Xiao. Jika kedua pedang itu digabungkan, mereka bisa meningkatkan kekuatannya dan batasannya bahkan di atas pedang surgawi. Swan yang mendengar itu pun jadi kaget banget. Namun wanita misterius itu pun kembali melanjutkan bahwa dirinya akan memberikan pedang itu kepada Swan. Dan Swan juga harus merawat pedang itu dengan sangat baik dengan meningkatkan ikatannya dengan pedang itu. Dan setelah itu, semuanya tergantung pada Swan tentang seberapa jauh dirinya bisa tumbuh di masa depan. Swan yang diberikan pedang itu pun jadi senang banget dan bertanya, "Apakah ini benar-benar untukku? Terima kasih banyak, master." Namun ketika Swan memegang pedang itu, tiba-tiba wanita misterius itu pun perlahan mulai menghilang sambil berkata, "Kedua pedang telah bersatu dan sekarang waktunya bagiku untuk pergi menemui dirinya." Swan yang melihat wanita itu menghilang pun bertanya-tanya apa yang terjadi pada master barunya. Namun yang tersisa hanyalah sebuah suara yang berkata, "Waktu terbaik dalam hidupku bukan ketika aku bersama dengan orang yang paling kucintai, tapi saat ini ketika kau tidak bisa dipisahkan kembali dengannya." Dan wanita itu pun langsung menghilang dari tempat itu. Tiba-tiba putri ke-9 pun kembali dan menarik Swan untuk pergi dari tempat itu. Namun Swan saat itu masih terpelongo karena master barunya juga telah menghilang. Di sisi lain, Bei terlihat sangat marah dan mengeluarkan aura sambil berkata, "Dasar sialan tidak tahu malu, kembalikan buku seni bela diri tingkat atas." Ternyata putri ke-9 berhasil mengambil buku seni bela diri tingkat atas dan mencoba kabur dari tempat itu. Melihat Bei yang saat itu masih terus mengejarnya dengan kesal, putri ke-9 pun malah meledeknya dengan berkata, "Datang dan kejarlah aku kalau kau mampu. Kau pasti bakalan mati di sini." Mendengar itu, Bei pun jadi makin kesal dan berkata bahwa dia akan membunuh putri ke-9. Di sisi lain, Swan saat itu terlihat sangat kebingungan kenapa wanita itu suka sekali ribut. Dan Swan saat itu tidak menyukai posisinya saat itu. Mereka pun kemudian terus berlari-lari berjam-jam, tapi Bei saat itu tidak menyerah. Bahkan saat mereka udah ngos-ngosan, mereka saat itu masih terus berlari-lari, seolah lagi main kejar-kejaran. Swan pun kemudian berkata, "Kurasa kita harus duduk dulu dan membicarakan sambil mengobrol sebentar." Mendengar itu, Bei juga setuju. Kalau begitu, kita akan beristirahat sebentar dan melanjutkan lari-lari kita. Namun tiba-tiba dari arah atas muncullah sebuah cahaya kehijauan yang meledak tepat di tempat itu. Dan muncullah 3 orang di sana yang merupakan pangeran dari Ning. Pria yang memegang kapak besar itu pun berkata, "Aku sudah mendengar banyak tentangmu putri ke-9 dari negara Jiang. Aku adalah orang yang menghargai kecantikan, dan kau adalah wanita yang sangat cantik. Jadi jika kau tidak mau mati, kau harus memberikan buku seni bela diri itu padaku. Maka aku akan mengampunimu dan membiarkan dirimu untuk tetap hidup."
Mendengar perkataan dari pria besar itu, putri ke-9 pun langsung bertanya, "Apakah kau menginginkan buku seni bela diri ini dariku?" Dan saat itu juga, putri ke-9 pun melepaskan teknik berpedangnya yang menyebabkan aura kuning pun langsung melesat kepada pria besar itu. Namun pria besar yang melihat serangan itu malah tersenyum sambil berkata, "Itu adalah teknik yang sangat langka. Kau benar-benar memiliki bakat yang sangat hebat. Tapi sayang sekali, di depanku itu hanyalah mainan anak-anak." Pria besar itu pun kemudian melepaskan auranya dan terlihatlah kilatan-kilatan berwarna keunguan tepat di sekitarnya yang langsung menghancurkan serangan dari putri ke-9. Putri ke-9 yang melihat itu pun jadi kaget banget dan berkata, "Apa? Dia ternyata benar-benar kuat." Di sini, Swan yang menyadari sesuatu pun langsung berteriak ke arah putri ke-9 untuk segera berhati-hati. Karena ternyata saat itu, pria besar itu udah melesat terbang tepat ke atas putri ke-9. Swan yang melihat hal itu pun gak mau tinggal diam. Dia pun langsung memadatkan aura tepat di telapak tangannya dan dengan sangat cepat pun langsung melesat ke arah pria besar itu sambil melancarkan pukulan tepat ke arah perutnya. Serangan dari Swan itu sampai membuat pria besar itu mengeluarkan banyak darah dari mulutnya. Dia pun saat itu langsung terpental sangat jauh. Dan setelah itu, pria besar itu pun membela hidupnya dengan berkata, "Kenapa kau menyerangku dengan sembunyi-sembunyi? Kalau kalian membunuhku, kalian akan memprovokasi perang antar dua negara." Namun putri ke-9 yang mendengar itu pun malah santai dan bertanya, "Memangnya kenapa?" Dan tepat setelah putri ke-9 mengatakan hal itu, dirinya pun langsung menendang kepala dari pria besar itu yang membuat pria besar itu pun saat itu langsung pingsan. Putri ke-9 pun kemudian berkata, "Memulai perang katamu, negaramu bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu." Melihat si pangeran yang saat itu udah dibunuh, bawahannya itu pun jadi kesal dan berkata, "Beraninya kau membunuh yang mulia, tidak bisa dimaafkan." Dia pun saat itu langsung melepaskan aura membunuh yang sangat kuat, yang bahkan membuat Swan saat itu kaget banget. Swan pun kemudian berteriak sambil berkata, "B, jangan beri ampunan, cepat bunuh bocah itu." B yang mendengar itu pun saat itu sedang bertarung dan terlihat kesal sama perkataan dari Swan. Di sisi lain, orang yang sedang bertarung dengan B itu pun berkata bahwa pangeran menyuruhnya untuk bertarung, dan karena itulah dia pun bertarung. Namun tiba-tiba terlihatlah sesuatu yang aneh tepat di sosok yang mengeluarkan aura membunuh sebelumnya. Karena ternyata Swan dan putri ke-9 saat itu tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Wanita itu pun jadi kesal dan berkata, "Dasar sialan, kenapa kalian berani berbohong padaku? Aku pasti akan membunuh kalian suatu hari nanti." Scene pun kemudian berpindah ke suatu tempat di tengah hutan. Terlihatlah putri ke-9 yang saat itu sedang berkata, "Sialan itu telah menyebabkan banyak luka padaku dan kurasa dirinya pantas aku hancurkan." Namun mendengar hal itu, Swan pun kemudian bertanya, "Kenapa kau meresikokan nyawamu hanya untuk seniman bela diri tingkat atas? Apakah itu benar-benar pantas?" Putri ke-9 yang mendengar itu pun berkata, "Bahkan jika aku menderita ratusan kali untuk ini, aku tidak akan ragu untuk membunuhnya. Apakah kau pikir ini pantas? Dan juga, apakah kau tahu tentang situasi yang sedang dihadapi oleh negara Jiang saat ini? Ada banyak keluarga yang masing-masing bekerja untuk diri sendiri. Putra dan putri mereka hanya tahu keluarga mereka, bukan tentang negara. Dan di atas keluarga mereka ada dua kekuatan besar yang tidak lain adalah Draken Immortal House dan Akademi Changmu. Mereka merekrut sejumlah besar bakat untuk mereka gunakan.
Dan berapa banyak dari kedua kekuatan besar itu bersedia bertarung untuk negara mereka. Dragon Immortal Host mengendalikan kehidupan ekonomi dan memiliki monopoli hampir di seluruh industri. Sebagai hasilnya, bendahara negara selalu dalam hutang. Aku saat ini memiliki 1000 pasukan di bawah perintahku dan mereka belum digaji selama 2 bulan. Buku seni bela diri ini setidaknya bernilai 50 juta koin. Kalau dilelang, itu pasti cukup untuk memenuhi bendahara negara selama 3 tahun. Bukankah itu pantas? Tuan yang mendengar hal itu pun tersenyum dan berkata, "Itu memang pantas. Aku tidak menyangka kau sejauh itu memikirkan tentang negaramu." Di sini, Xuan pun kemudian bertanya, apakah Bei dan orang-orang dari negara Ning akan datang? Putri ke-9 pun kemudian menjawab iya. Xuan pun berkata bahwa dirinya akan mengalihkan perhatian mereka dan meminta kesempatan untuk Putri ke-9 kabur dari tempat itu. Namun Putri ke-9 yang mendengar itu malah berkata, "Aku sudah berjanji untuk melindungimu. Tidak perlu dikatakan lagi, kau bukanlah tandingan bagi ketiga orang itu." Namun Xuan malah berkata dengan tersenyum, "Kau sudah cukup melindungiku, dan kali ini biarkan aku yang melindungi dirimu." Dan setelah itu, Xuan pun kemudian pergi sendiri. Setelah Xuan keluar dari tempat itu, Putri ke-9 pun saat itu terharu dan berkata, "Dasar idiot, kau bicara seolah kita tidak akan bertemu lagi. Bahkan benda yang aku ingin berikan padamu belum kukasih." Xin pun kemudian berpindah ke tempat di mana Bei dan 2 rekan dari penjahat sebelumnya sedang mencari Xuan. Mereka pun saat itu sedang bekerja sama untuk mencari musuh yang sama. Namun saat itu terdengarlah suara yang berkata, "Akhirnya aku mendapatkannya." Bei pun saat itu jadi terpancing karena menyadari keberadaan dari Xuan. Mereka pun saat itu langsung mengejar sosok Xuan. Namun semua itu ternyata sejalan sama keinginan dari Xuan. Karena Xuan memang ingin memancing mereka. Xuan ingin mencari cara untuk menghilangkan ketiga orang itu secara bersamaan. Dan saat itu Xuan pun melihat sebuah batu yang sangat besar. Xuan pun kemudian bersembunyi di balik batu itu sambil berkata di dalam hati, "Sepertinya mereka tidak bisa mengejarku." Namun tiba-tiba terlihatlah seseorang yang memegang pundak Xuan sambil berkata, "Kakak." Xuan yang mendengar perkataan itu pun jadi kaget banget dan bertanya siapa itu. Orang itu pun kemudian berkata, "Tenanglah saudaraku, aku tidak punya niat jahat. Aku hanya ingin bertanya arah padamu." Xuan pun kemudian bertanya, "Apa yang ingin kau tahu?" Orang itu pun kemudian menjawab bahwa dirinya ingin tahu jalan menuju Gua Lingjian. Xuan yang melihat pria mabuk itu pun jadi memikirkan sesuatu. Dan saat itu terlihatlah orang itu sedang memegang sebuah peta, yang mana orang-orang dari pasukan Bei itu pun langsung mengejar orang yang mabuk itu. Xuan pun jadi tertawa dan berkata di dalam hati, "Sepertinya aku ini memang orang yang sangat cerdas. Sekarang aku akan mencari Putri ke-9. Namun tiba-tiba terdengarlah suara yang berkata, "Hei orang cerdas, apa kata selanjutnya dari sang mantis menangkap Cicada? Kau seharusnya sudah tahu itu bukan?" Xuan yang mendengar perkataan dari orang itu pun jadi kaget banget dan langsung ngeluarin pedangnya sambil bertanya, "Siapa dirimu?" Orang itu pun kemudian menjawab, "Xuan gak perlu tahu siapa dirinya." Dan jadilah anak baik dengan menyerahkan buku seni bela diri. Ternyata orang yang ada di hadapan Xuan saat itu bernama Wu Yusan yang merupakan marquis dari negara Ning. Wu Yusan yang saat itu pun terlihat santai banget menanggapi semua tindakan dari Xuan. Xuan yang melihat itu pun kemudian berkata, "Jika aku memberikan buku itu padamu, apakah kau akan melepaskan diriku?" Namun Wu Yusang saat itu hanya berkata, "Apakah kau pikir itu mungkin terjadi?
Suan pun menjawab, aku tahu itu pasti nggak bakal terjadi. Daripada menunggu kematian, lebih baik kita bertarung. Suan pun saat itu langsung melepaskan aura besarnya tepat di depan Wu Yusang, yang membuat Wu Yusang saat itu agak kaget sedikit. Namun bagi Wu Yusang, teknik itu hanyalah mainan anak kecil. Wu Yusang pun saat itu juga melepaskan tekniknya. Meski sebenarnya aura dari Wu Yusang saat itu lebih kecil, tapi serangan dari Suan itu bisa dihancurkan dengan tangan kanannya. Suan yang melihat serangannya itu dihancurkan dengan mudah pun jadi kaget banget dan berkata di dalam hati, ini sangat buruk, dia orang yang kuat. Wu Yusang yang saat itu telah menangkis serangan dari Suan pun bertanya, apalagi yang kau punya? Gunakan kemampuan terkuatmu dan jangan sia-siakan waktuku. Suan yang mendengar itu pun langsung melesat dan berkata, jangan sombong dulu. Namun ketika pedang Suan ingin mengenai tubuh dari Wu Yusang, tiba-tiba Wu Yusang bergerak dengan sangat cepat, seolah pedang dari Suan itu nggak berhasil mengenai tubuhnya. Dan setelah Suan melewati tubuh Wu Yusang pun langsung melepaskan kekuatan besar ke arah Suan yang menciptakan ledakan yang sangat besar di tempat itu. Dan saat itu Suan pun sampai terbaring lemas. Wu Yusang pun kemudian mendekat sambil berkata, tubuhmu itu memang kuat dan pedangmu itu sangat tajam. Kau benar-benar orang berbakat dalam pedang dan seni bela diri. Tapi sayang sekali karena dirimu terlahir di negara Jiang. Nah jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you.